Halo, perkenalkan nama saya Nabila Aska dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya membuat video ini sebagai bahan UAS mata kuliah Analisis Sosial, dan saya kemarin baru saja menonton video yang berjudul Pesta Babi. Mungkin langsung aja ke pembahasannya. Dari film yang saya lihat kemarin, bahwa tepatnya di Papua Selatan, hutan itu bukan hanya sekumpulan pohon. Bagi masyarakat adat sana itu, hutan itu rumah mereka dan tempat mereka mencari sagu, berburu, ambil obat-obatan tradisional, dan menjalankan kehidupan mereka yang telah diwariskan oleh leluhur mereka yang selama ratusan tahun. Nah, di tanah yang mereka itu, setiap sungai, pohon, dan dusun sagu itu memiliki banyak sekali cerita. Di hari ini, cerita itu sedang menghadapi perubahan yang sangat besar. Beberapa tahun terakhir, hutan di Papua itu kayak semakin berubah gitu. Kayak pohon-pohon besar yang selama ini berdiri kayak mulai tumbang gitu. Jalur satuannya mulai terganggu, tempat masyarakat mencari makan itu mulai berkurang. Nah, suara burung juga dan alam perlahan mulai digantikan oleh suara mesin dan alat-alat berat. Selain itu, bagi masyarakat adat sana itu, perubahan itu bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi tentang hilangnya ruang hidup mereka. Nah, kan ada proyek pangan skala besar di film itu. Nah, di Papua Selatan itu, pemerintah sedang mengembangkan proyek pangan skala besar yang mencakup sekitar 2,5 juta hektar lahannya. Lahan itu direncanakan untuk berbagai kebutuhan seperti padi, tebu, sawit, dan peternakan. Program itu disebut sebagai bagian dari upaya mencapai ketahanan pangan nasional dan menjadi agenda pembangunan yang terus berlanjut dari masa ke masa. Bahkan ya, proyek besar ini telah menjadi bagian dari ambisi pembangunan yang didorong dalam masa pemerintahan 3 presiden yang berbeda. Oke, lanjut. Tapi di balik rencana besar yang mereka rencanakan itu, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat yang hidup langsung di wilayah sana. Suara hati dari masyarakat adat sana itu mulai bertanya-tanya gitu. Kayak, kenapa tanah kami dibuka? Terus, apa kami pernah dimintain persetujuan dari pemerintah itu? Nah, terus siapa yang menentukan masa depan wilayah adat yang mereka bangun? Kayak bagi mereka itu tanah bukan sekedar aset atau lahan produksi, tapi tanah itu identitas mereka. Nah, tanah itu ada sejarahnya. Terus tanah itu ada kehidupan yang mereka harus lanjutkan. Terus kayak ketika hutan itu hilang, mereka merasa kehilangan bagian penting dari diri mereka sendiri. Nah, walaupun mereka menghadapi tekanan dan perubahan besar, masyarakat adat itu memilih menyampaikan pendapat mereka dengan secara damai. Mereka itu mengadakan kayak pesta babi gitu, kayak adat sebagai bagian dari tradisi dan kebersamaan. Tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan anak muda warga kampung berkumpul di satu tempat. Nah, mereka itu saling berdiskusi, bermusyawarah, dan menyatukan sikap tentang apa yang sedang terjadi di wilayah mereka. Kayak sebagai tanda gitu, penolakan terhadap perusahaan dan proyek yang masuk ke tanah adat mereka. Kayak masyarakat itu kayak memasang salib di beberapa tempat gitu. Bagi mereka, salib itu bukan hanya simbol keagamaan, tapi juga lambang perlindungan, harapan, dan perjuangan menjaga tanah warisan leluhur yang sudah diberikan gitu ya. Terus masyarakat adat Papua Selatan itu sebenarnya tidak menolak masa depan atau pembangunan yang sedang dilakukan gitu. Tapi mereka hanya ingin suara mereka itu didengar, dilibatkan setiap keputusan dan menyangkut tanah atau kehidupan mereka. Mereka itu ingin hak-hak mereka itu dihormati, dan juga mereka ingin hutan yang selama ini memberi mereka makan, air, dan tempat hidup itu tetap terjaga untuk cucu mereka nanti. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan dari penjelasan saya sendiri, bahwa di tengah berbagai perubahan yang terus terjadi, harapan itu masih tetap ada.
Selama masih ada orang-orang yang mau menjaga alam, menyuarakan pendapat, dan memperjuangkan apa yang mereka anggap benar, harapan itu akan terus tetap hidup. Karena masa depan yang baik bukan hanya soal membangun yang besar atau modern. Masa depan yang baik itu berarti adanya keadilan, menghormati hak setiap orang, terus menjaga alam agar tetap lestari untuk generasi berikutnya.